kali ini kita membahas mengenai soal tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru SD. Kaitannya di sini di materi IPA. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dengan setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Di sini adalah diarahkan untuk membuktikan. Berarti udah jelas adalah B. Eksperimen. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai dengan metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktek di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang sudah disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lain untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Jelas salah ini. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Ini jelas salah. Ini juga salah. Jawaban yang tepat di sini adalah C ya. Kenapa C? Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melakukan percobaan sesuai dengan soal tersebut. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Nomor 3, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. A. Benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet. C. Mengapa peniti dalam kotak kertas
dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak. D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Jelas di sini jawabannya untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu C. Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan bertingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya, mengapa, ataupun bagaimana. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa tidak dapat mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? Nggak masuk. B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? Ini jelas jauh. E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Jawaban di sini adalah B. Bagaimana strategi agar pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dalam upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media yang ditanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media yang diletakkan pada lokasi yang berbeda. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Nah, sebelum ke jawaban, kita harus tahu dulu apa itu variabel. Variabel sendiri merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Variabel ada dua. Yang pertama variabel bebas atau variabel penyebab. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor yang diukur
dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel yang tergantung. Variabel yang terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Nah, berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Jadi jawabannya adalah B. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. Salah ya. Massanya tidak akan berkurang walaupun di ruangan terbuka. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Jawaban yang paling tepat adalah korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi itu sama dengan perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi jawabannya adalah B. Oke, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut fungsi rangka yang ditunjukkan oleh gambar nomor 2 di atas adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Melekatnya otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot tangan, E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jawabannya adalah C. Melindungi organ tubuh yang penting, yaitu organ vital dalam. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi atau pemasukan udara melalui pernafasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Salah ya, kalau otot antar tulang rusuk berkontraksi ini pernafasan dada. B. Diafragma berkontraksi. Volume rongga dada membesar. Tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi. Ini juga salah. D. Diafragma relaksasi. Volume rongga dada turun. Tekanan udara rongga dada besar. Udara luar masuk paru-paru. E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pada pernafasan perut, itu melibatkan otot diafragma. Kalau pernafasan dada baru otot antar tulang rusuk. Fase inspirasi atau yaitu fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Sedangkan untuk fase ekspirasi, fase keluarnya udara merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Sebagai akibatnya,
Tekanan di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, E. Destilasi. Yang benar adalah filtrasi. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan demikian disebut penyaringan atau filtrasi. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tanaman yang dihasilkan melalui perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A1236, B1256, C1346, D1234, E5678. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif. Yang pertama adalah tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Berarti yang 1. Kedua, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Berarti nomor 5. Umur tanaman akan lebih lama. Berarti ini nomor 6. Dapat menghasilkan varietas baru yaitu dengan cara menyilangkan. Itu yang kedua. Nah, untuk kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu sama. Ini yang B, varietas baru muncul belum tentu lebih baik. C. Waktu berbuah lebih lama. D. Kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 5, 6.